Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD Negeri Ambal Kliwonan yang Bapak banggakan ini, khususnya untuk kalian yang kelas 5. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya. Bersama Bapak kita nanti akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak yang solih dan solihah, pada materi pertama di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang surat At-Tin. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan membuat kamu sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan tahukah kalian siapakah makhluk Allah yang paling mulia itu? Ya, manusia. Kenapa manusia paling mulia? Manusia itu makhluk yang paling sempurna berkat adanya akal dan pikiran." Nah, sebelum kita belajar memahami makna isi kandungan surat At-Tin, sekarang mari bersama-sama kita membaca dan menghafal surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Latar belakang diturunkannya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan orang yang sudah tua renta atau pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Karena di antara para sahabat Rasulullah SAW banyak orang yang sudah tua dan mereka merasa takut tidak akan mendapatkan pahala dan tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka semua gelisah dan mempertanyakannya pada Rasulullah SAW. Dan melalui surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Masa pikun adalah kondisi orang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak stabil. Dan sifat pikun biasanya ditandai dengan sering lupa. Misalnya dalam hal ibadah, orang itu tidak ingat lagi waktu sholat ataupun puasa. Surat At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada manusia terhadap nikmat yang telah diberikannya, dan semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Karena orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh, dan mereka akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut akan Bapak sampaikan kandungan dari surat At-Tin. Dari ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Tur Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi oleh pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam, yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Tur Sinin adalah Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu kota yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Pada ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan sempurna dalam hal lain, termasuk potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, melainkan juga diberikan nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan ke dalam neraka. Dan sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai ia meninggal dan menjadi ahli surga. Ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah, dan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak, padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan mengetahui akan adanya pengadil Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil. Kesimpulan dari kandungan surat At-Tin ini adalah manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik bentuk jasmani dan rohaninya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan mereka ke tempat yang paling hina bagi mereka orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terputus, kepastian adanya hari pembalasan, sehingga wajib kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekarang silakan coba kalian kerjakan soal-soal tentang materi kita pada pembelajaran kali ini. Dan soalnya adalah sebagai berikut.
Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya melalui video-video berikutnya. Jangan lupa tetap belajar, tetap berdoa, dan tetap beribadah dari rumah saja. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.